Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Mungkin teman-teman semua tahu pembajakan pesawat itu bisa dari film macam Die Hard 2 atau Snakes on a Plane kan? Nah, tapi tahu nggak kalian kalau ternyata guys ada kisah nyata yang jauh lebih dramatis dari film-film itu. Sudah penasaran ya? Ya udah, hai gue Andre dari Calon Sarjana dan kali ini kita akan bahas beberapa tragedi penerbangan paling kacau sepanjang sejarah karena ulah para pembajak. By the way, kalau kalian suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa kasih like, share, dan juga subscribe-nya ya guys. Ethiopian Airlines Flight 961. Ingat ya teman-teman, kita bikin video ini buat edukasi kok, bukan untuk bikin kalian trauma ya. Jadi guys, insiden pertama ini terjadi pada tahun 1996 lalu, atau tepatnya pada tanggal 23 November ya. Berarti udah sekitar 28 tahun yang lalu tuh teman-teman. Penerbangan ini berangkat dari Ethiopia menuju ke Nairobi di Kenya dengan menggunakan Boeing 767 pada pukul 8 pagi. Nah, tepat 20 menit setelah pesawatnya terbang, tiba-tiba ada 3 orang langsung berlari tuh ke bagian depan pesawat. Dari info yang beredar, 2 orang itu masih muda banget guys. Mereka itu lulusan SMA yang gak ada kerjaan, dan yang satunya lagi adalah seorang perawat. Para pembajak ini membawa kapal dan juga alat pemadam kebakaran yang mereka ambil tuh dari pesawat. Mereka juga punya botol minuman yang diakui kalau itu tuh adalah sebuah bom. Padahal sebenarnya ya cuma botol minuman biasa. Mereka juga ngakunya beranggotakan 11 orang dan sisanya itu lagi pada bersembunyi biar semua orang pada takut. Namun kenyataannya ya memang cuma 3 orang doang guys. Tapi para pembajak ini sebenarnya mau apa sih? Ya ternyata mereka pengen ke Australia guys untuk mencari perlindungan di sana karena ngerasa hidupnya tuh terancam. Itu semua terjadi karena pemerintah mereka yang gak becus setelah melalui konflik perang brutal pada saat itu. Pokoknya habis konflik ini guys, ternyata terornya tuh makin parah, plus korupsi yang merajalela sehingga bikin negaranya dilanda kelaparan. Namun nyatanya nih ada masalah yang jauh lebih besar. Pilot pesawatnya yaitu Kapten Leo Abate coba jelasin kepada mereka bertiga, gak bisa mas, afturnya tuh gak penuh dan gak ada yang jual eceran juga di jalan. Mendengar hal itu guys, mereka tetap aja ngeyel dan ngotot pokoknya harus terbang ke Australia. Nah menariknya, pilotnya punya ide yang jenius nih. Dia bakal pura-pura menuruti keinginan para pembajak, tapi sebenarnya pilot ini mengarahkan pesawatnya ke Kepulauan Komoro di Samudra Hindia. Ya dia sih berharap bisa mendarat di sana karena memang bahan bakar pesawatnya sudah hampir habis. Dan bener aja guys, indikator bensinnya mulai nyala. Cuma ya para pembajak ini juga nggak peduli tuh sama sekali. Yang ditakutkan pun akhirnya terjadi. Bahan bakar mereka bener-bener habis sebelum pesawatnya bisa mendarat dengan aman. Bayangin deh betapa takutnya semua orang di dalam pesawat saat itu. Dan dengan waktu yang sebentar setelahnya, pesawat ini menabrak air dengan begitu keras sehingga membuatnya langsung pecah menjadi beberapa bagian. Dari 175 orang di pesawat, 125 orang diantaranya meninggal dunia dalam kecelakaan ini, termasuk ketiga pembajak tadi. Tapi 50 orang beruntungnya berhasil selamat berkat keberanian dan kecerdikan pilotnya tadi teman-teman. Ya kisah ini ngajarin kepada kita lah ya, bahwa kekerasan dan pemaksaan itu tidak pernah berakhir baik ya teman-teman. Para pembajak memang ingin mencari kehidupan yang lebih baik, tapi cara yang mereka pilih malah membahayakan nyawa banyak orang kan. Kita juga belajar nih tentang keberanian kaptennya yang tetap tenang tuh dan juga pintar dalam situasi yang sangat berbahaya. Pembajakan Ethiopian Airlines Flight 961 ini guys menjadi salah satu pembajakan pesawat terburuk dalam sejarah sebelum adanya peristiwa 11 September tahun 2001 lalu. Egypt Air Flight 648. Berikutnya, kita akan bahas tentang pembajakan pesawat Egypt Air Flight 648 yang terjadi pada tanggal 23 November 1985 atau hampir 40 tahun yang lalu. Jadi, pesawat ini membawa 98 orang penumpang dan juga awak kabin dan sedang terbang dari Athena, Yunani menuju Kairo, Mesir ya guys. Baru 10 menit terbang, tiba-tiba ada 3 orang laki-laki yang berdiri dan mengambil alih pesawat. Mereka adalah Omar Mohamed Ali Rezak, Nar Aldin Bousaid, dan juga Salam Chakore. Ngakunya ketiga orang ini berasal dari kelompok Abu Nidal. Mereka pun bawa senjata dan mulai memisahkan para penumpang berdasarkan negara asalnya. Orang-orang Israel dan Amerika secara terpisah ditempatkan di bagian depan pesawat. Kenapa? Soalnya mereka punya masalah politik dengan negara-negara tersebut ya.
Nah, pembajakan ini terjadi karena mereka ingin membebaskan teman-temannya yang ditahan di Israel. Ketiga orang ini juga pengen nunjukin ke dunia tentang perjuangan mereka, guys. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah di antara penumpang itu ada seorang agen Mesir yang sudah siap-siap untuk melawan dengan pistol miliknya. Yap, dia berhasil menembak pemimpinnya yang sayangnya membuat dia juga tertembak. Nah, karena ada tembak-menembak, pesawat itu pun jadi rusak dan harus terbang lebih rendah. Ini jelas ya membuat bahan bakar pesawat cepat habis. Pilot pesawat saat itu yaitu Kapten Hani Galal jadi khawatir kalau mereka ini tidak bisa terbang jauh. Pesawat pun akhirnya mendarat darurat di Malta, sebuah pulau kecil yang berada di Laut Tengah. Setelah pendaratan darurat ini, situasi pun menjadi semakin tegang. Awalnya, pihak berwenang Malta merasa optimis kalau bisa menyelesaikan krisis tersebut. Malta memang punya hubungan baik dengan dunia Arab. Dengan 12 tahun sebelumnya, mereka berhasil menangani situasi serupa ketika pesawat KLM Flight 861 mendarat di sana ya guys. Perdana Menteri Malta yaitu Karmenu Mifsud Bonici pun segera menuju menara kontrol bandara serta mengambil alih tanggung jawab negosiasi. Dua pembajak yang tersisa mengizinkan tim medis dan juga teknisi untuk memeriksa para korban luka dan kerusakan pesawatnya. Tim medis saat itu pun mengonfirmasi bahwa pemimpin pembajak yaitu Salem Chakore telah tewas. Sementara itu, agen Mesir yang menembaknya yaitu Mustafa Medad Kamal masih hidup. Nah, mengetahui hal ini, Omar Rezak yang kini menjadi pemimpin pembajakan pun menjadi marah. Dia menembak Kamal lagi saat korban dibawa keluar dari pesawat. Namun secara mengejutkan pria ini masih bertahan hidup guys. Dokter pun dengan cerdiknya berbohong kepada Rezak dengan bilang bahwa Kamal ini sudah meninggal sehingga berhasil mengeluarkannya dari pesawat. Tidak lama setelah itu pembajak pun mulai menunjukkan betapa seriusnya ancaman mereka ya. Seorang penumpang asal Israel yaitu Nitzan Mendelsohn menjadi target pertamanya nih. Mereka menembak dia di kepala lalu melemparkan tubuhnya keluar dari pesawat sebagai sebuah peringatan. Hal ini jelas memicu kepanikan luar biasa di dalam dan juga luar pesawat ya guys. Situasi pun terlihat semakin genting. Nah, tanpa peringatan, pasukan komando Mesir mulai serangan penyelamatan sekitar 1,5 jam lebih awal dari rencana semula. Mereka meledakkan pintu penumpang dan juga pintu kompartemen bagasi dengan bahan peledak. Sayangnya, operasi penyelamatan ini berakhir dengan tragedi. Pasukan itu ternyata menggunakan 2 kg bahan peledak Semtex untuk masuk ke pesawat yang mana ternyata terlalu berlebihan. Ledakan ini menyebabkan kebakaran di dalam pesawat dan juga menghasilkan asap beracun yang sangat berbahaya. Akibatnya apa sih? Ya, 52 penumpang termasuk wanita hamil dan juga anak-anak meninggal setelah menghirup asap beracun tersebut. 5 orang lainnya tertembak oleh pasukan komando. Lalu api menyebar dengan cepat di dalam pesawat karena angin kencang sehingga membakar bagian atas kabinnya. Dan pasukan Mesir pun juga menembakkan 92 peluru ke bagian dalam pesawat dari atas sayapnya ya. Ya, dari sini mau nggak mau 57 orang pun segera dinyatakan tewas di tempat. Nah, dari 57 orang itu, 54-nya adalah penumpang, 2 orang awak kapal, serta satunya lagi itu adalah penjahatnya. Dan hanya satu pembajak yaitu Omar Rezak yang selamat meski dirinya tertembak di bagian dada ya guys. Ya, semoga dengan belajar dari sejarah ini, kita bisa mencegah terulangnya tragedi serupa ya di masa depan, sehingga dapat menciptakan dunia yang lebih baik untuk generasi mendatang. Setuju? Lufthansa Flight 181. Pemberontakan serta perang masih sering terjadi di tahun 1970-an dan Jerman adalah salah satu negara yang punya banyak sejarahnya tuh guys. Nah, tepatnya pada tahun 1977 ada sebuah gerakan kelompok sayap kiri yang dikenal sebagai Tentara Merah telah menyandra pesawat Lufthansa Flight 181. Jadi pesawat ini membawa 86 penumpang dan para awak kabinnya. Tapi tiba-tiba 4 orang bersenjata dari kelompok pembajak bernama Popular Front for the Liberation of Palestine mengambil alih pesawatnya tuh guys. Kenapa mereka membajak pesawat ini? Soalnya kelompok ini tuh kepengen membebasin 11 teman mereka yang ditahan di Jerman dan juga meminta uang tebusan sebesar 15 juta dolar. Setelah itu, pesawat pun terus melakukan perjalanan ke beberapa negara seperti Bahrain dan Dubai untuk mengisi bahan bakar pesawatnya.
Di setiap tempat yang mereka singgahi, situasi semakin tegang nih guys, karena para pembajak terus mengancam akan membunuh para sandera jika tuntutan mereka ini tidak dipenuhi. Di Yaman, Kapten Schumann diizinkan untuk memeriksa pesawatnya. Nah, nyatanya dia tuh diam-diam ngasih tahu otoritas di luar pesawat tentang jumlah pembajak dan kondisi di dalam kabinnya. Tapi sayangnya, aksi keberanian ini diketahui sama pembajak dan mereka pun segera mengeksekusi sang kapten. Bayang dong guys, setelah ada yang meninggal gini, situasi pun semakin mencekam. Perjalanan ke Somalia berujung dilanjutin sama kopilotnya doang. Nah, di sini nih guys bagian serunya. Setelah mendarat di sana, pasukan khusus Jerman bernama GSG 9 melakukan operasi penyelamatan yang sangat luar biasa. Di tengah malam, mereka tuh menyerbu pesawat ini dengan begitu cepat dan berhasil melumpuhkan para pembajak tanpa melukai para penumpang sama sekali. Semuanya berhasil diselamatin dan ini menjadi momen yang sangat bersejarah bagi dunia. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.